concern terhadap kesehatannya. Jadi tadi senamnya kenapa ada dangdutnya, ada goyang-goyang sedikit. Ini senam apa nih? Senam SKK. Senam SKK? Senam kebugaran kerja. Senam kebugaran kerja. Iya. Jadi kalau kita bekerja sebaiknya melakukan gerakan-gerakan tadi ya. Betul. Maka terlihat lebih ringan, Iya. nggak terlalu banyak gerakan yang Iya. energik banget. Iya. Karena itu gerakan dipersiapkan untuk sebelum kita kembali bekerja. Iya, betul. Oke, terima kasih sekali ya. Jadi pada semua pemirsa di rumah juga yang kalau mau bekerja sebaiknya melakukan gerakan-gerakan tadi. Iya. Terima kasih semuanya ya. Oke pemirsa, TVRI dimanapun Anda berada, apa kabar Anda? Pagi hari ini kita ketemu lagi di Halo Dokter. Bagi Anda semua mungkin yang belum melakukan aktivitas fisik ataupun yang sedang dalam perjalanan untuk bekerja, Anda sebaiknya melakukan gerakan-gerakan senam tadi. Dan seperti biasa kita akan membahas tema yang menarik pagi hari ini, yaitu seputar jantung, yaitu gangguan listrik jantung. Menarik ya, bukan listrik di sembarang alat-alat elektronik, tapi ternyata listrik pada jantung kita. 5743476, 5743478, atau ke email kami di halodokter.tvr@gmail.com, atau juga bisa ke Twitter kami di @halodokter_tvri. Tentunya saat lagi, karena TVRI saluran pemersatu bangsa. TVRI betul sekali. Ya pemirsa, kembali di Halo Dokter. Pagi hari ini kita akan membahas mengenai gangguan listrik jantung. 5743476, 5743478, atau juga bisa ke email kami di halodokter.tvri@gmail.com, atau juga bisa ke Twitter kami di @halodokter_tvri. Pagi hari ini kita sudah kedatangan seorang dokter spesialis kardiologi pastinya, Dr. Agus Harsoyo. Selamat pagi Dr. Agus dari Rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Subroto. Selamat pagi. Selamat pagi dokter. Saya panggilnya Harsoyo, Dr. Agus nih. Harsoyo. Dokter Ya, Harsoyo. makasih. Selamat. Silakan dokter. Gangguan listrik jantung. Biasanya saya tahunya listrik itu adanya di alat-alat elektronik kan dokter. Iya. Nah kenapa ternyata di tubuh kita tuh ada gangguan listrik juga ya. Nah kalau cerita sedikit mengenai gangguan listrik ini, apa sih yang terjadi pada jantung kita kalau terjadi gangguan listrik ini dokter? Oke. Sebelumnya kita review lagi, Ya. Dr. Yanti. Jadi anatomi jantung itu Ya. ada 4 ruangan. Terus di antara ruangan-ruangan itu juga ada pembuluh darahnya Ya. yang mengaliri. Bisa Ya, ditampilkan ya. Ha-ha. tolong slide. Ya. Lalu Kemudian? di antara itu ada pembuluh darah. Ya. Nah, bisa dilihat di sini pembuluh darah, kita bisa lihat yang orang sering bilang itu Ya. arteri koroner, koroner kiri, koroner depan, dan koroner sebelah kanan. Ya. Tetapi sering juga dilupakan bahwa ternyata jantung ini bisa bekerja karena ada sistem listriknya. Dr. Jadi Yanti. sebenarnya listrik pada jantung ada ya? Iya. Jadi, Apa yang pada listrik pada jantung bagian apanya tuh dokter? jadi gerakan listrik ini mulai tentunya sumbernya mulai dari level yang paling tinggi. Iya. Dari atrium atau serambi, lalu masuk di antara batas atrium ventricle dan sampai ke ventrikelnya sendiri. Baik. Jadi kalau kita sering rekaman ECG itu mencerminkan sebetulnya seluruh kegiatan listrik mulai dari atrium, batas antara atrium ventricle dan ventrikelnya sendiri. Jadi seperti kita biasa Iya. di EKG ya dokter Iya. ya. Baik. Jadi penyebab yang sering itu ternyata hampir setiap hari kita temui seperti jadi usia. Jadi gangguan listrik jantung ini mulai dari usia mulai lahir sampai usia kakek-kakek kita bisa Jadi melihat. maksudnya pada anak-anak bayi baru lahir bisa? Iya, bisa. Apa Ya. penyebabnya itu dokter? Ya, berarti bawaan ya, itu tradenya bawaan. Kalau Jadi yang pada atau usia. bisa juga karena gangguan kelainan sekat, ada yang lobang. Nah, sering mungkin levelnya dari antara pembuluh darah yang di paru dan di aorta, atau di antara atrium atau di ventricle, atau antara atrium dan ventricle. Kalau tidak ada structural heart disease, bisa juga karena masalah genetik yang dibawa. Oke, jadi Lalu kita lihat di situ dengan bertambahnya usia akan mengikuti. Misalnya apa? Tekanan darah tinggi. Di masyarakat kita sering banyak terjadi gangguan penyakit darah tinggi. Ya. Lalu juga apa yang sering dianggap kehidupan biasa, yaitu Dr. Yanti bisa ini merokok. Jadi faktor-faktor merokok Ini aktif atau merokok pasif. ya, pemirsa mesti harus hati-hati, ternyata bisa mengalami gangguan listrik jantung. Gimana Betul. ceritanya dokter? Jadi sebetulnya baik secara langsung atau tidak langsung, misalnya langsungnya, jadi merokok akan meningkatkan sistem saraf simpatis. Dia akan mempercepat denyutnya. Oke. Manakala kalau denyut itu batasnya melampaui batas yang direkomendasi, akan menyebabkan adanya kelainan di situ. Baik. Lalu merokok sendiri akan menyebabkan adanya penyempitan, Ya. ya, yang namanya aterosklerosis.
bisa di mana-mana aterosklerosis, ya, yang di gambar ini juga sudah bisa kita tampilkan. Dan bisa di pembuluh darah jantung pastinya. Iya. Jadi bisa menyebabkan aliran jantung. Seperti kalau cepat kita namakan takikardi ya dokter. Betul, ya. jadi- Kalau dia bilang lambat Iya. bradikardi. Kalau takikardi seperti perokok. Kalau bradikardi misalnya karena apa tuh dokter? Jadi misalnya faktor-faktor usia juga Iya. bisa menyebabkan bradiaritmia. Jadi intinya adalah nadi kurang dari 60, ya absolut misalnya 40, Oke. itu dianggap Masuk sebagai ya bradikardia. bradiaritmia. Bradiaritmia. Ya, sedangkan lebih dari 100 itu bisa dikatakan takiaritmia. Takiaritmia. Yang jadi masalah kalau dia disertai dengan dia bukan suatu irama sinus, tetapi suatu aritmia. Maka itu beberapa guideline yang dipakai. Ya. Kita juga updating sampai hari ini. Ya. Bisa dilihat di slide ini bradi Baik. atau takiaritmia. Baik. Kalau udah terbukti, wah ini memang mengalami gangguan Ya. dari EKG. Dari EKG itu bisa ketahuan ya dokter ya, Sudah kalau bisa, ada ya. gangguan takikardi ataupun bisa bradikardi. Bradi, ya. Itu bisa terdetek dan memang ada gangguan irama jantung atau gangguan aliran listrik jantung. Ya. Ini sebenarnya bagaimana penanganannya sebenarnya dokter? Iya. Jadi penanganannya tentunya pada center-center yang baik center di primary atau secondary atau tertiary bisa diawali dengan pengobatan. Ya. Jadi pengobatan ada dua. Kita Yang biasanya di emergency kita menggunakan obat-obat injeksi. Suntikan. Iya, suntikan. Nah, kalau sudah untuk memaintenance saat acute setting menggunakan obat-obat oral. Tetapi ternyata obat-obat anti aritmia sendiri Iya. itu ternyata tidak bisa mengcover lima potensial aksi yang ada pada sistem kelistrikan jantung sendiri. Baik. Jadi sehingga banyak yang meneliti mengatakan bahwa obat-obat aritmia justru akan menginjus terjadinya aritmia, sehingga Baik. metode lain akan muncul, Dokter Apa tuh Yanti. metode lainnya selain dari injeksi misalnya, atau suntikan? ya, kita bisa lihat kalau kita dengar ada orang dipasang pacemaker single Iya. chamber, nah, atau pacemaker yang double chamber ini dipakai untuk hal-hal yang nadinya terlalu lambat. Jadi dipasang di tubuhnya selamanya, selama dia Ya, beraktivitas. selama, nah tergantung nanti misalnya masih muda ya kita sesuaikan dengan mood Baik. settingnya. Nah, kalau orang tua berarti mungkin diambil alih semua oleh alatnya. Iya, baik dokter. Nah, bagaimana kalau misalnya tidak perlu untuk dipasang alat? Ini yang sebelah paling kiri ini ada satu ruangan single chamber, double chamber, dan triple chamber. Iya, Tapi metode yang lain bisa juga dengan metode dipanaskan, yaitu ablasi. baik. Kalau di ablasi, kita bisa lihat di sini. Ini bisa kita lihat di sini. Ablasi bisa menggunakan cara yang konvensional. Jadi itu jalur listriknya dicari lalu dimatikan. Ini yang bisa mengerjakan begini dengan fasilitas BPJS. Yang tanpa cost sharing kami sudah mengerjakan di Bisa RSPAD. dilakukan di RSPAD ya. Jadi lalu selain itu menggunakan alat 3D yang canggih seperti ini juga bisa dikerjakan di rumah sakit kami, terutama untuk kasus-kasus yang paling sering yaitu atrial fibrillation, ataupun atrial flutter atau atrial tachycardia, semua bisa menggunakan fasilitas BPJS. Baik, Ya. kalau semua yang dilakukan ini semua sudah bisa dilakukan dengan BPJS, jadi Ya. mungkin masyarakat juga nggak perlu takut ya. Ya. Nah kalau kita melihat left side failure sama right side Nah. failure, maksudnya seperti apa nih dokter? Ini komplikasinya, dokter. Kalau aritmia itu tidak ditangani dengan baik, tentunya akan menyebabkan gagal jantung. Gagal jantung seperti kita ketahui bisa gagal jantung kiri kanan. Baik, Ya, tanda-tandanya Kiri seperti itu, seperti pada slide lalu. Juga karena ada bekuan-bekuan darah, kalau ke paru ada suatu emboli paru, ke Baik, otak bisa stroke, betul. ke kaki bisa deep vein thrombosis. Baik. Ya, bahkan aritmia juga bisa menyebabkan serangan jantung. Baik. Nah, jadi ini beberapa komplikasi yang kalau kita nggak care dengan bahkan yang paling ditakutin adalah sudden cardiac death. Jadi aritmia yang dibiarkan akan menyebabkan kematian jantung Iya. mendadak. Jadi kalau melihat semua daripada slide tadi ya, dokter, kita kadang-kadang juga kan merasa bahwa oh bagaimana kita mengetahui tadi kalau dilihat di bawah 40 masuk ke bradikardi, Ya. di atas 100 masuk ke takikardi. Ya. Kalau kita habis melakukan olahraga seperti tadi, sebenarnya masih normal kalau denyut jantung kita bertambah ya dokter. Iya. Nah,
pada skala apa nih kita harus mengetahui bahwa kita harus hati-hati terhadap fungsi jantung kita? Mungkin ada gangguan irama aliran listrik jantung pada tubuh kita. Itu pada keadaan seperti apa? Apa memang dalam keadaan statis, kita diam, ternyata denyut jantung memang berdebar-debar begitu saja? Atau memang setelah beraktivitas fisik tapi tidak mengalami pemulihan kembali ke irama jantung normal, dokter? Ya, jadi sebenarnya ada cara sederhana yang hari itu dirilis oleh Profesor Alan Gobel. Ya. Jadi idealnya sebelum kita melaksanakan sesuatu exercise, kita hitung nadi istirahat. Baik. Dengan 3 jari kita hitung nadi istirahat. Ya, misalnya nih nadi istirahat 80, Dokter Yanti. Baik. Lalu usia. Jadi ada rumus 220 dikurangi usia. Misalnya seseorang ini usia 50. Baik. Jadi 220 dikurangi 50, 170. Nah, sekitar 170 dikurangi 10%-nya lagi. Berarti kira-kira kurangi 17 ya. Baik. 17 berarti, atau dibulatin 20 berarti tinggal 150. Nah, heart rate yang safety untuk seseorang melakukan suatu exercise dari 80 dengan usia 50 tahun berarti sampai 150. Kalau misalnya kurang berarti latihannya ditambah. Baik. Durasinya. Kalau berlebih berarti itu sudah kelebihan. Baik. Nah, itu semua memang harusnya memang kita bisa ya menangani semua. Nah, tadi dokter sempat mengatakan berbagai macam penyakit yang dapat menyebabkan serangan pada jantung. Apa saja sih dokter ini? Apa karena gangguan aliran listriknya atau karena apa tadi? Jadi begini. Bisa breast cancer saya lihat tadi. Ya, ini. Kalau ada slide-nya bisa langsung ya dokter. Ya. Ini saya hanya ingin menunjukkan bahwa akibat aritmia yang mengakibatkan terjadinya kematian jantung mendadak, ternyata itu kalau dilihat secara keseluruhan memang mayoritasnya juga paling besar dibanding penyakit-penyakit lain. Baik. Gitu loh. Jadi ini data dari Amerika. Amerika belum ada, Dokter Yanti. Baik. Ini di Amerika ya. Jadi dokter bisa lihat lebih dari 50% dari chart pie chartnya itu terlihat bahwa di situ penyebab dari aritmia untuk menjadi sudden cardiac death adalah tinggi sekali. Baik, dokter. Nanti kita bahas lagi, dokter. Mungkin juga sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan pemirsa menarik sekali berbau penyakit jantung ya. Oke, pemirsa di rumah Anda boleh telepon ke sini 5743476576478 atau ke email kami di halodokter.tvr@gmail.com atau juga bisa ke Twitter kami di @halodokter_tvri. Tentunya sesaat lagi tetap di Halo Dokter karena sehat itu